Lu bayangin aja nih, lu udah jadi juara dunia dan lu juga tuh salah satu nama gede di tinju sekarang, tapi masih aja tiap kali lu muncul di publik lu dihujat mulu cuy. Kira-kira gitulah dialamin Devin Haney. Dibilang email champ lah, tangan bantal lah, sampai dibilang kang lapor polisi juga. Jadi kenapa sih Devin Haney kayaknya dibenci banget sama orang-orang? Segede apa sih dosanya sampai dia dihujat mulu cuy? Awal mula orang-orang pada benci sama dia tuh sebenarnya udah dari awal karirnya. Dia tuh dipromosin sebagai boxing's next big thing atau kayak prospek bintang baru lah di tinju. Dan Bill Haney, bapaknya juga nge-hypein Devin nih kayak dia tuh versi upgrade dari Floyd Mayweather gitu cuy. Sebenarnya nggak salah sih, bangun hype buat anaknya sendiri. Tapi masalahnya Devin tuh gak punya personality dan fighting style yang bisa nge-backup statement itu cuy. Contohnya pas sebelum Devin sama Loma mau fight tuh. Karena Loma nih kan orangnya kagak banyak ngomong dan gak drama-dramaan sebelum fight. Jadi Devin buatin drama lah di situ. Dengan bilang Loma tuh dirty fighter yang suka mukul setelah wasit bilang break. Itu kan jelas banget omon-omon ya. Sejak kapan Loma tuh mainnya kotor cuy? Perasaan gak pernah deh. Emang kalau mau fight lu jualin PPV yang banyak ya, lu harus buatin drama dikit-dikit lah. Tapi at least bikin dramanya tuh kelihatan real dan natural lah. Kalau lu buatin modelan nuduh-nuduh gak jelas dan kelihatan maksa banget kayak gini, siapa yang mau beli anjir? Dan lucunya sampai di weigh-in juga, lu lihat ini nih. Padahal Loma nggak ngomong apa-apa loh. Devin tiap kali ngedrama tuh kelihatan maksa banget cuy. Kenapa maksa? Karena persona yang dia potret itu fake banget. Ini menurut gua nih ya. Dia nyoba ngikutin persona-persona petinju dari hood gitu cuy. Sok-sokan keras kayak mereka gitu. Padahal mah Devin gak ada hood-hoodnya sama sekali. Dan itu baru personalitinya tuh. Kalau ngebahas gaya bertarungnya nih ya, sebenarnya bagus-bagus aja sih. Mukul akurat, timingnya pas, dan pukulannya cepet juga. Tapi di atas semua kelebihan itu, penonton kayak greget aja gitu. Pas lihat pukulannya dia tuh masuk mulu tapi nggak bisa at least jatuhin atau bahkan ngestopin lawannya. Masalahnya tuh ada di tangan bantal tadi. Devin tuh kayak nggak punya power di pukulannya cuy. Lihat aja pas dia lawan Kambosos tuh. Devin mukul George udah kayak samsak cuy, tapi tetap nggak bisa sekali aja jatuhin dia. Emang tinju bukan segalanya tentang power, tapi lu setidaknya harus punya power lah buat hurt lawan lu cuy. Biar orang-orang pada nggak muak lah nontonin fight lu. Gayanya Devin nih kan hit and not get hit. Masalahnya dia kan udah not get hit nih, tapi pas dia hit tuh lawannya nggak jatuh, nggak sempoyongan dan nggak kenapa-kenapa cuy. Bonyok ya pasti bonyok lah, tapi lawannya kayak fine-fine aja gitu. Dan satu hal yang menurut gue jarang orang notice tuh seberapa gedenya Devin dibandingin lawan-lawannya pas dia di lightweight cuy. Sampai dibilang weight bully juga sama orang-orang. Lu lihat nih pas di weigh-in lawan Kambosos tuh Devin modelannya kayak gimana. Sisa tulang sama kulit aja tuh. Kelihatan jelas banget dia harusnya nggak main di lightweight. Dia motong banyak banget berat badan buat disamain sama batas lightweight 61 kilo. Dan pas di fight night karena dia aslinya sebelum cut weight tuh gede banget badannya. Kembali dah tuh berat-berat yang dia potong. Bisa naik sampai 10 kiloan cuy. Dibandingin lawannya yang cuma nambahin 3-4 kilo doang. Jelas weight bully kan. Tapi semua berbeda pas dia ketemu Ryan Garcia. Garcia tuh lawan pertama yang badannya seimbang sama Devin atau bahkan lebih gede. Pas di weigh-in aja Garcia nggak bisa tuh ngebuat batas berat 63 kilo. Dia nge-stuck di 65. Sebenarnya berat Ryan di weigh-in ini nih nggak ngaruh-ngaruh amat sih di fight night. Tetap aja di fight night beratnya Devin tuh lebih besar. Devin 72 kilo dan Ryan 70 kilo. Tapi hitung-hitung seimbang lah. Dan di fightnya tuh Devin baru pertama kali rasain gak jadi weight bully dan bener-bener gak punya kelebihan yang gak adil di atas Ryan. Jadi Haney ditabok mulu pakai hook kiri Ryan yang keras dan berat banget itu sampai jatuh berkali-kali. Di situ Devin kalah tuh, tapi Ryan ketahuan doping seminggu kemudian. Diubah dah jadi no contest, rekornya Devin balik tuh. Tapi Devin belum puas sampai situ cuy. Di bulan September tahun lalu, dia lanjut nuntut Ryan di pengadilan cuy, atas dasar kekerasan sama penipuan. Gegara tuntutan itu tuh orang-orang lebih benci lagi sama dia. Karena di tinju tuh ada semacam kode nggak tertulis. Kalau lu dicurangin di pertandingan sebelumnya, atau kalau di situasi lain lu ngerasa dirampok dari kemenangan lu harus balas itu tuh pakai tangan di atas ring lagi. Gak usah pakai bawa-bawa pengadilan gini. Hal ini tuh yang bikin orang yang udah gak suka sama dia tambah gak suka lagi, dan orang yang sebenarnya fans dia jadi males lihat cara dia proses kekalahannya cuy.